Jadi kalau dekat dengan laut itu berbahaya. Kenapa? Kamu pakai baju warna hijau pupus. Warna itu kesukaan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Nanti kamu bisa diambil sama Kanjeng Ratu. Kanis, itu tahayul. Cuma mitos. Kamu percaya banget sih sama cerita begituan? Kamu tuh jangan ngomong sembarangan. Iya, Karina. Kanjeng Ratu Pantai Selatan pasti bisa marah. Kok marah? Aku aja nggak percaya. Kenapa mesti marah? Ya udah gini. Kalau emang Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu ada, ya kebetulan. Aku mau ketemu. Karin, kamu tuh benar-benar sembrono banget sih. Kanis, kalau Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu ada, dia pasti udah nolong kita. Dia pasti tahu kalau di desa ini sedang ada musibah. Dan dia pasti datang untuk menolong orang-orang di desa kita. Iya kan? Ya ampun Karina, kamu jangan sembarangan. Itu tempat tidur Kanjeng Ratu. Ini. Kanis, ini kan cuma batu. Karina, batu itu tempat peristirahatannya Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Masa sih? Tapi nyaman kok. Siapa kamu? Kamu sudah mengganggu tidurku. Jadi seharusnya aku yang bertanya sama kamu. Siapa kamu? Kamu dulu. Kamu ngapain di sini? Nama aku Kadita. Ratu Pantai Selatan. Kau pasti bohong. Ratu Pantai Selatan itu tidak ada. Atau kalau memang Ratu Pantai Selatan itu ada, pasti udah tua. Masa kau muda? Usiaku sudah ratusan tahun. Tapi aku akan tetap terlihat muda. Karena aku telah menjadi ratu abadi di kerajaan Pantai Selatan. Aku nggak percaya. Kamu bohong. Kalau kamu tidak percaya, ikut aku. Kemana? Menurut Dinda, tidak mungkin seorang perempuan yang menggantikan Kanda sebagai raja. Maksud Dinda? Yang berhak menggantikan Kanda sebagai seorang raja kelak haruslah seorang anak laki-laki. Dan Kadita tidak mungkin menggantikan Kanda sebagai raja karena dia adalah seorang perempuan. Sebaiknya Brahmalah yang berhak menggantikan Kanda sebagai seorang raja. Tidak. Brahma bukan keturunanku langsung. Keturunanku langsung adalah Kadita. Jadi dia yang berhak atas kerajaan ini. Kecuali Dinda bisa memberikan aku anak laki-laki. Tapi Brahma adalah anak Dinda dan Dinda adalah istri Kanda. Jadi Brahma berhak menggantikan Kanda sebagai raja karena dia adalah anak Kanda juga. Tidak. Dia masih bersikeras supaya anak perempuannya yang akan menggantikan dia. Tidak. Aku harus bisa menjadikan anakku sebagai raja. Maaf Kanda. Dinda harus mengatakan semua ini kepada Kanda. Suatu saat nanti Kadita akan membuat aib di kerajaan ini. Dan Kanda harus segera mengusirnya keluar dari kerajaan ini. Tidak. Aku tidak akan mengeluarkan Kadita dari istana ini. Dan kamu, jangan berpikir macam-macam tentang Kadita. Karena Kadita adalah pewaris sah kerajaan ini. Maaf Kanda. Kanda hanya salah mengerti dengan perkataan Dinda. Bagaimanapun juga, Dinda menyayangi Kadita. Karena dia adalah anak Dinda juga. Dinda hanya menyampaikan firasat yang Dinda rasakan kepada Kanda. Maaf Kanda. Dinda mau ke Keputren dulu.
Kurang ajar kamu, Kadita. Aku harus melenyapkanmu dari istana ini. Tunggu, lihat saja. Anakku pasti akan menggantikanmu dan Kadita pasti keluar dari istana ini. Sudahlah Tuan Putri, jangan terlalu dipikirkan. Toh Ayahanda sudah memutuskan bahwa Tuan Putri lah yang kelak akan menjadikan pengganti Ayahanda. Aku tidak ingin jadi ratu, Bi. Kalau Ibunda Dewi ingin Brahma menjadi raja, aku rela. Bibi harus mati, Bibi. Brahma, hentikan, kasihan Bibi. Biarkan saja. Kamu nakal. Kasihan Bibi. Aku bilangi ke Ibunda. Brahma, Ibunda. Majikan nakal. Ibunda. Kenapa, sayang? Siapa yang nakal? Bilang sama ibu. Kadita, Bu. Aku dijewer. Kadita, kamu apakan adikmu? Maaf Permaisuri. Diam kamu. Aku tidak bicara sama kamu. Kamu apakan Pangeran Brahma? Hah? Brahma nakal, Ibunda. Tadi dia menarik Bibi sampai terjatuh. Kamu sengaja menyakiti anakku. Seharusnya kamu membela dia, bukan menyakitinya. Dengar ya, Kadita. Brahma anakku adalah calon raja di negeri ini. Jadi jangan pernah kamu coba-coba untuk menyakiti dia. Anakku, cuma kamu satu-satunya anak ayah. Jadi ayah ingin kamu mempersiapkan diri untuk memimpin kerajaan ini. Baik, Ayahanda. Nasihat Ayahanda akan Ananda laksanakan. Kamu tidak akan menjadi raja, Kadita. Aku akan menyingkirkanmu. Ayahanda benar, Kadita. Kamulah satu-satunya pengganti Ayahanda. Maaf, Raja. Seorang tamu dari kerajaan seberang ingin bertemu dengan Raja. Dengar ya, kamu jangan pernah bermimpi untuk menjadi raja. Dan kalau ayah kamu minta, kamu harus menolak. Iya, Bunda. Ananda juga tidak ingin menggantikan kedudukan ayah. Bagus, kamu adalah seorang perempuan. Yang pantas menjadi seorang raja adalah anakku, Pangeran Brahma. Ibu tiriku memang sangat menginginkan anaknya menjadi raja. Walaupun aku sudah mengatakan kalau aku tidak ingin jadi raja, tapi dia tetap berusaha menyingkirkan aku dari istana.
Terimalah hormat saya, Permaisuri. Saya merasa terhormat mendapat kunjungan Permaisuri Dewi Tiara. Apa yang dapat saya bantu? Aku ingin kau membunuh anak tiriku. Aku ingin dia lenyap dari muka bumi ini. Ampun, Permaisuri. Saya tidak bisa melakukannya. Sebab Raden Mundingwangi akan mengetahui bahwa sayalah yang melakukan itu. Dan dia akan mengirim orang-orang sakti untuk memburu saya. Ki Jahil, aku datang ke sini karena aku tahu kau adalah dukun tersakti di seluruh negeri ini. Tapi aku tidak menyangka, ternyata kau penakut juga. Saya tidak takut. Tetapi saya ingin apapun yang saya lakukan, jangan sampai ada orang tahu. Kecuali yang meminta. Kalau begitu, aku ingin kau mengirimkan kutukan untuk Kadita. Nah, kalau ini saya jamin, saya bisa melakukannya. Dan ini aman buat Permaisuri dan saya. Katakan, apa yang harus saya lakukan terhadap anak itu? Buatlah tubuhnya yang cantik itu penuh kudis dan gatal-gatal. Dan kalau kau berhasil melakukannya, aku akan memberikan imbalan yang tidak akan pernah kau bayangkan sebelumnya. Baiklah. Dengan senang hati akan saya laksanakan semua perintah Permaisuri. Tetapi, tunggulah sampai tengah malam. Saya akan mengirim 1001 macam penyakit kulit kepada anak tiri Permaisuri. Dan yang tidak bisa disembuhkan siapapun juga. Ingat, jangan sampai meleset. Percayalah Permaisuri, saya belum pernah gagal. Akulah penguasa jagat raya. Akulah penguasa malam dan siang. Akulah penguasa bulan dan bintang. Wahai 1001 penyakit kulit, datanglah. Datanglah. Aku memanggil kalian. Datanglah. Dukun santet itu mengirimkan penyakit kepadaku. Dan sejak saat itu, aku tidak cantik lagi. Seluruh tubuhku dipenuhi oleh koreng dan nanah yang mengeluarkan bau tak sedap. Satu persatu orang dalam istana itu mulai menjauhiku. Sebentar lagi kau akan keluar dari istana. Ibunda, Ananda sudah tidak tahan dengan semua siksaan ini. Apa yang harus Ananda lakukan, Bunda? Mengapa semua tubuh Ananda jadi seperti ini? Kadita anakku, sabarlah nak. Terimalah semua ini dengan lapang dada. Karena kau kelak akan menjadi penguasa kerajaan yang sesungguhnya. Dan kau akan menjadi ratu yang abadi. Ibunda! Ibunda jangan tinggalkan Ananda. Ibunda! Ibunda!
Aku bingung, Dinda. Kenapa tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Kadita? Kamu bisa menolongku, Dinda. Tidak ada jalan lain, Kanda. Penyakit Kadita tidak bisa disembuhkan. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kerajaan ini adalah mengeluarkan Kadita dari istana ini. Ini adalah jalan yang terbaik, Kanda. Kalau Kadita masih tetap tinggal di sini, apalagi di istana ini, dia akan menjadi aib bagi Kanda. Ya. Kalau memang itu jalan yang terbaik, aku akan mengeluarkan Kadita dari istana ini. Lalu aku pun diusir dari istana. Aku berjalan membawa penyakitku dan tak tahu harus kemana. Tidak seorang pun yang mau mendekati aku karena badanku yang bau busuk. Ya Tuhan, berilah kekuatan pada hamba. Hamba sudah tidak sanggup menahan penderitaan. Ya Tuhan, hamba pasrah. Jika Engkau mengizinkan hamba untuk sembuh, sembuhkanlah hamba. Tapi jika memang hamba tidak akan pernah sembuh, biarkanlah nyawa dan raga hamba hanyut dalam laut pantai selatan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sembuhkan semua penyakitku. Mohon jangan teruskan cerita itu. Sekarang saya tahu Kanjeng adalah putri Kadita, anak dari Raden Mundingwangi. Maafkan saya, Kanjeng. Orang-orang di sini mengenal Kanjeng dengan sebutan Nyai Roro Kidul. Dan kami mengenal Kanjeng sebagai penguasa Ratu Pantai Selatan. Maafkan saya, Kanjeng. Siapa namamu? Nama saya Karina. Karina, saat ini desamu sedang dikuasai sihir jahat seorang dukun. Apa kamu ingin menolong orang-orang desa itu? Saya tidak bisa apa-apa. Nggak mungkin, Kanjeng. Saya mohon, Kanjeng sudi menolong orang-orang kampung. Saya akan menolong mereka. Tapi terlebih dahulu, aku harus meminjam tubuhmu, Karina, untuk wadah bagiku. Hah?
Maksudnya? Aku harus masuk ke dalam tubuh. Jai, banyak ada yang ingin mencoba kesaktianku. Kalau kamu pergi ke pantai, jangan pakai baju hijau kayak begini. Ya, kamu dinasehati malah tersenyum. Aku minta kopi. Karina? Aku bukan Karina. Siapa kamu? Aku Kadita, Ratu Pantai Selatan. Kamu jangan ngaco begitu, Karina. Kalau Aki tidak percaya, aku akan membuka mata batin. Mohon ampunan saya, Kanjeng. Saya tidak tahu, tapi mohon jangan ganggu cucu saya. Aku tahu di desa ini sedang dicekam ketakutan. Coba Aki ceritakan apa yang terjadi. Di desa ini orang sedang ketakutan karena ulah seorang dukun yang berilmu tinggi. Dukun itu berbuat semaunya, menyakiti penduduk dan mengambil anak-anak desa yang dia sukai. Dan kami semua tidak berani melawannya. Aku akan memberi pelajaran pada dukun itu. Aku pinjam raga cucumu ya, Ki. Dan aku minta aku tinggal di sini. Tapi keadaan rumah ini jelek, tidak pantas untuk Kanjeng. Tidak apa-apa, Ki. Tapi Aki harus merahasiakan siapa aku sebenarnya. Panggil aku seperti Aki memanggil cucumu, Karina. Berani nantang aku. Kamu bilang kamu mau mengantar anak kamu ke rumah. Ampun, Pak Horta. Anak saya masih kecil, Pak. Dia nggak mungkin jadi istri Bapak. Aku tidak peduli. Dia masih kecil atau tidak. Kalau aku mau, kalian harus memberikan sama aku. Bah, kok Karina kelihatan tambah cantik ya? Biasa aja kok. Dari dulu juga cucuku itu, ya begitu itu. Enggak, Mbah. Sekarang Karina beda. Dia tambah cantik sekali. Akang berdua mau pesan apa? Aku pesan kopi aja deh. Saya juga, tapi jangan terlalu manis. Mbah nggak takut kalau cucunya nanti dipinta sama Pak Horta? Iya loh, Mbah. Hati-hati. Kalau Pak Horta tahu, pasti diminta secara paksa. Jangan, Pak. Jangan sakiti orang tua saya, Pak. Saya tidak akan menyakiti orang tua kamu kalau dia mau menuruti kemauanku. Tidak, mereka aku bunuh. Saya akan mengikuti kemauan Pak Horta. Jangan, Titin. Jangan. Tapi Titin nggak mau ngeliat Abah Mama disiksa. Kamu beruntung punya anak yang cantik. Kalau tidak, kamu bisa aku buat sengsara. Aku bikin repot kalian semua.
Makanya kalau kamu disakiti Iko. Ayo. Tolong Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Titin. Titin. Silahkan. Cantik amat. Kalau abang belum punya bini, abang mau nih nikahin Neng. Akang bisa aja. Neng belum cakep sih. Tampan juga pemuda itu. Itu anak Pak Karta nangis terus, Bos. Nggak mau diam, Bos. Biarkan saja. Nanti juga kalau sudah capek, dia pasti diam. Ya, Bos. Bos, ada kabar gembira, Bos. Bos Horta pasti senang mendengarkannya. Berita apa? Katakan. Ternyata di kampung kita ini ada wanita yang sangat cantik yang Bos Horta hampir melewatkannya. Saya melihatnya sendiri, Bos. Di mana? Di mana kamu lihatnya? Di warungnya Mbah Kromo. Mbah Kromo? Iya. Dia cucunya si Mbah Kromo sendiri. Bagus. Aku senang dengan berita ini. Memang aku sudah lama ingin memperistri cucunya si Kromo. Dia benar-benar cantik. Apalagi sekarang, dia sangat cantik seperti bidadari yang jatuh dari kahyangan. Bidadari. Sekarang kita ke sana. Iya, Bos. Kalau memang benar, dia harus jadi istriku. Betul, betul itu. Aku akan memintanya sendiri sama si Kromo. Ya. Bos, ayo, Bos, kopinya, Bos. Hei, awas. Kromo, kenapa kamu gak bilang sama aku kalau kamu punya cucu yang cantik? Mau pesan apa? Silakan duduk. Bener-bener cantik. Aku suka. Aku suka. Kromo. Cucumu ini untuk aku ya. Aku jadikan istri. Maaf Pak Horta. Cucuku ini masih kecil. Dia belum memikirkan untuk menikah, Pak. Udah, mendingan lu kasih aja. Kagak tahu adat Bos Horta aja. Nanti kita hajar lu. Neng, kamu mau jadi istriku? Maaf, saya belum berpikir ke arah situ. Apalagi kalau saya harus menikah dengan orang seperti Bapak. Apa? Kamu menolak permintaanku. Sudah kamu pikirkan baik-baik kamu menolak permintaanku. Pak, berikan kami kesempatan, Pak, untuk berpikir. Nanti akan saya bujuk dia, Pak. Baik. Aku kasih kesempatan sama kamu. Tapi ingat, jangan bikin kecewa aku ya. Baik, Papa. Den, tumben ke sini. Silakan deh. Karina, tiap hari makin cantik aja. Apa sih rahasianya? Kang bisa aja. Tahu dari mana?
Perasaan biasa-biasa aja. Siapa sih yang nggak tahu wanita cantik cucunya Mbah Kromo? Kalau emang ada laki-laki yang nggak tahu, pasti laki-laki itu bodoh. Kok Akang memandangku seperti itu sih? Kamu tahu nggak? Kalau kamu tuh sekarang ngetop di kampung ini. Banyak pemuda-pemuda desa pada ngomongin kamu. Kenapa? Ya karena kamu cantik. Makanya banyak ibu-ibu yang larang suami untuk datang ke warung ini. Soalnya takut suaminya diambil kali. Istri Akang? Kok nggak takut? Kau yang ledek dong, aku nggak punya istri. Mereka kelihatannya saling jatuh cinta. Kamu udah punya pacar belum? Aku belum punya. Aku boleh ngomong nggak sama kamu? Akang ini aneh. Kan dari tadi kita juga udah ngomong. Iya, maksudnya ngomong yang lain. Tapi ngomongnya gimana ya? Bingung jadi. Mau ngomong apa sih? Kok sepertinya susah amat? Karina, kamu mau nggak jadi pacar aku? Ini kakek membikinkan minuman untuk Kanjeng. Supaya segar. Kanjeng kan capek melayani pembeli seharian. Terima kasih. Kanjeng, sejak Kanjeng ikut melayani pembeli di warung kakek jadi ramai sekali. Maklum, di desa ini tidak ada wanita yang secantik Kanjeng. Tapi cucumu Karina ini memang cantik kok. Aki tahu pemuda ganteng yang bernama Rano itu kan? Dia itu adalah anak Pasuta yang kaya di desa ini kan. Tadi dia bilang dia mencintai saya. Tapi kenapa Mbah? Apa Mbah udah ngajarin dia? Tidak. Apa aku nggak pantas buat jadi suami cucunya Mbah? Tidak juga. Tapi aku tidak bisa mengatakan alasanku. Tapi kalau aku bisa ngomong, jangan Rano. Jangan. Batalkan niat kamu. Lebih baik kamu cari gadis lain saja. Pemuda seperti kamu gampang untuk mencari gadis yang kamu sukai. Kamu gagah, kamu anak orang kaya. Enggak, Mbah. Aku mencintai Karina. Aku yakin yang dia cintai adalah Kanjeng Ratu Kidul, bukan cucuku Karina. Jadi, kamu ingin sainganmu menderita? Benar, Pak Orta. Kamu tidak mau membuatnya dia mati? Saya ingin membunuhnya, tapi secara perlahan-lahan, Pak. Bagus. Artinya, kamu punya bakat menjadi manusia yang keji. Aku suka itu. Aku suka orang seperti kamu. Enggak usah khawatir. Aku sudah siapkan semua syarat-syaratnya. Tusukkanlah jarum ini ke boneka.
Anggap saja boneka ini sainganmu. Ayo, tusukkanlah. Bapak kenapa bisa jadi kayak gini? Ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba aja Bapak seperti ini. Ibu nggak tahu. Ibu takut, nah. Kalau ini perbuatan dari Pak Horta. Rano, kenapa kamu diam aja di situ? Cepat cari pertolongan. Mau minta tolong sama siapa? Sama siapa saja. Kamu harus cepat cari pertolongan. Cepat! Iya, Bu, iya, Bu. Pak! Kenapa sih ini? Aduh! Keluar darah, Pak. Bagus, itu berarti sekarang ini sainganmu sedang mengalami kesakitan dan santetku sudah berhasil mengenai dia. Bawalah boneka itu. Tusukkanlah kapan saja kamu mau. Tapi ingat, setiap kamu akan melakukan, baca dulu mantra yang sudah aku berikan sama kamu. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya yakin dia pasti akan sengsara dan menderita. Mari, Pak Horta. Ya. Banyak penduduk di desa ini yang menderita seperti mereka. Seharusnya mereka bisa bekerja, tapi karena mereka cacat, mereka hidup hanya tergantung belas kasihan orang-orang. Terus, awas depan Kak, ada batu. Terus, awas hati-hati depan ada batu Kak. Terus. Dek, apa adik nggak susah setiap hari harus menggendong begini? Ya mau bagaimana lagi? Saya tidak bisa melihat. Saya buta. Iya Teh, dan saya tidak bisa berjalan. Jadi kami saling membagi. Kalian mau sembuh? Mau Teh, mau. Tapi kami tidak mungkin sembuh. Kami sudah mencoba untuk berobat kemana-mana, tapi tidak ada hasilnya. Sekarang cucuku ini akan mengobati kalian. Kalian mau? Teteh bisa menyembuhkan kami. Aku akan coba menyembuhkan kalian. Sekarang turunkan adikmu itu.
Saya bisa melihat. Saya bisa melihat. Kakak bisa melihat. Benar deh. Kakak benar-benar bisa melihat. Benar-benar ajaib. Anak yang buta itu tiba-tiba bisa melihat. Saya harus cari pertolongan. Tapi siapa yang bisa nolong bapak saya? Ran, kamu mau kemana? Kok kayak orang kebingungan? Bapak saya sakit, Pak. Saya mau cari pertolongan. Sakit apa, Rano? Kemarin baik-baik aja kok. Iya itulah, Pak. Saya juga bingung. Penyakitnya muncul tiba-tiba. Aduh, saya harus cari pertolongan kemana lagi? Saya nggak tahu, Pak. Waduh, saya juga harus kemana? Bingung saya juga. Ya, paling saya hanya bisa ikut prihatin. Dan saya akan berdoa semoga bapak kamu cepat sembuh, ya? Ya, terima kasih Pak Arfan. Ya. Aku akan berdoa biar bapak kamu mampus. Jangan berterima kasih kepada saya. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita. Sekarang, saya akan mencoba mengobati adik. Coba kamu bangun. Oke, sudah berdiri. Ayo, sekarang coba berjalan. Bisa lari. Terima kasih, Teh. Terima kasih. Sekarang, kalian sudah normal. Kalian sudah bisa bekerja kembali. Iya, Teh. Kami akan bekerja. Terima kasih, Teh. Mbah, terima kasih, Mbah. Tolongin saya, Mbah. Mbah, tolongin. Ada apa, Rano? Ceritakan apa yang terjadi dengan tenang. Bapak saya sakit, Mbah. Bapak Akang sakit apa? Itulah, saya juga bingung. Bapak teriak kesakitan terus menjerit minta tolong. Semua orang di rumah jadi panik. Boleh aku melihatnya? Bapak saya tuh sakit keras. Jadi saya butuh orang yang bisa nyelamatin nyawa bapak saya. Aku akan coba mengobatinya. Benar, Ram. Cucuku akan mencoba mengobati orang tuamu. Mudah-mudahan akan sembuh. Oh, sakit! Lalu siapa yang Bu, sakit! Siapa yang tega menyakiti kamu, Pak? Bapak! Mbak, tolong Mbak, tolong suami saya Mbak, tolong Mbak. Iya Mbak, tolong bapak saya. Seperti ada yang mengguna-gunainya. Bu, bukan saya yang akan mengobati, tapi dia. Dia yang bisa mengobati suami saya. Benar, Bu. Dia cucu saya. Kamu membantu bapak saya. Jangan main-main. Kamu berhadapan dengan guna-guna dukun sakti. Kalau tidak kuat, nanti malah kamu yang kena. Kanis, aku akan mencoba mengobati bapak. Memang benar ada orang yang mengirim penyakit. Dia tidak suka dengan suaminya.
Siapa yang berani menantangku? Rupanya dia mau menjajal ilmuku. Sudah selesai. Mudah-mudahan tidak akan ada yang mengganggu lagi. Bapak udah sembuh, Pak. Katanya saya sudah sehat, Bu. Syukur alhamdulillah. Ibu takut. Ibu pikir Bapak udah meninggalkan kita semua. Bu, siapa yang telah menolong saya? Dia, Pak. Iya, gadis ini yang menolong Bapak. Gadis ini cucunya Pak Kromo. Cucu hebat sekali, Pak Kromo. Saya berutang budi kepadanya. Ini bukan soal utang piutang, Pak. Tapi saya dan cucu saya dengan ikhlas mengobati Bapak. Neng, Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Neng telah menolong Bapak. Terima kasih, Neng. Maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kesini ada apa ya? Maaf Mbah, kami ingin minta tolong pada cucu Mbah Kromo. Saudara saya ini sudah sakit 2 bulan, tapi belum sembuh-sembuh. Bener Mbah, saya juga ingin mengobati istri saya. Dari mana kalian tahu cucuku bisa mengobati? Kami tahu dari kakak beradik yang lumpuh dan buta, yang pernah ditolong oleh cucunya Mbak Kromo. Sekarang Mbak Kromo, cucunya mana? Mereka mau apa, Ki? Mereka adalah orang-orang kampung sini yang ingin minta pertolongan sama kamu. Karina, apakah kamu bersedia untuk mengobati orang-orang itu? Suruh mereka masuk. Saya akan obati mereka di dalam. Kang, siapa yang sakit? Ini dia yang sakit. Begitu diobati sama cucunya Mbak Kromo, langsung sehat, ya toh? Benar Kang, saya sudah 3 bulan sakit. Rasanya saya sudah mau mati. Tapi begitu berobat sama cucunya Mbak Kromo, langsung seger. Seperti yang sampean lihat ini. Kita harus mengabarkan pada bos kita. Benar. Ini adalah berita tidak menyenangkan. Kita harus lapor sama Pak Horta. Apa? Dari cucunya si Kromo bisa mengobati penyakit. Dia itu kan masih muda, masih hijau. Dia yang melakukan pengobatan. Benar, Bos. Benar. Kami melihatnya sendiri. Betul, Bos. Kami melihat sendiri, Bos. Dengan mata kami sendiri, Bos. Orang-orang sakit itu bilang, cucunya Mbak Kromo itu sakti, Bos. Sakti mandraguna. Kromo. Aku dengar cucumu itu bisa menyembuhkan orang sakit. Benar Pak Horta, tapi mungkin hanya secara kebetulan.
Kebetulan bagaimana? Katanya dia sudah banyak menyembuhkan orang sakit. Dia mau bersaing dengan kamu. Aku mengobati orang hanya untuk menolong. Aku tidak ingin bersaing dengan siapapun. Ini aneh sekali. Kamu tahu kan, Kromo? Aku paling tidak bisa menyakiti perempuan secantik cucumu ini. Memang, kemarin aku pernah memintamu untuk memberikan cucumu. Tapi sekarang tidak. Aku mau mendapatkan cintanya. Dan aku tidak mau memaksa. Jadi maksud kamu apa kesini? Aku bersedia membantu. Asal kamu mau jadi istriku. Apapun yang kamu minta, pasti akan aku berikan. Aku tidak akan menjadi istri siapapun. Aku belum mau kawin. Apalagi menjadi istri dari laki-laki semacam kamu. Perempuan cantik. Kamu itu masih hijau. Kamu bukan tandinganku. Untung kamu perempuan. Kalau laki-laki, sudah aku hajar kamu. Kamu! Kalau cucumu tidak mau aku beristri, bisa repot kalian semua. Pertimbangan lamaranmu, Karina. Aku benar-benar pengen kamu jadi istri aku. Aku serius, Karina. Aku sayang dan cinta sama kamu. Dan sekarang, aku mau ngelamar kamu. Aku lebih senang bersahabat denganmu. Suatu saat, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Bagaimana? Apa kalian sudah dapat informasi untuk saya? Ada berita kurang menyenangkan, Bos. Seluruh penduduk kampung sini sudah mulai senang dengan adanya cucu Mbak Romo, Bos. Dan sampai-sampai mereka memuja Karina, Bos. Allah! Aku tidak butuh berita itu. Biarkan saja orang kampung bodoh itu minta tolong sama cucunya si Kromo. Aku butuh berita lain soal wanita itu. Ada, Bos. Tadi kami melihat dia berduaan dengan si Rano, Bos. Anaknya Juragan Suta, Bos. Betul, Bos. Betul, Bos. Anak Juragan Suta? Iya, Bos. Benar, Bos. Lihat saja nanti. Anak Juragan Suta itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan mampu bersaing dengan aku. Sukma Satria Kepopinilih, masuklah ke dalam ragaku. Aku memanggilmu untuk memikat perawan cantik yang bernama Karina. Datanglah, nyatulah dengan ragaku. Pergilah, ambil sukma hati Karina untukku.
permainan picisan masih mau dia pakai untukku. Baiklah, Karina. Kamu berani menolakku, maka kita akan mengadu ilmu. Romo! 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 Ya, Pak. Kamu tidak dengar aku memanggilmu. Mana cucumu? Saya tidak tahu, Pak Horta. Dia sedang pergi. Kamu sudah sampaikan keinginanku untuk mengawini dia? Sudah, Pak. Tapi cucuku tidak mau, Pak. Kenapa kamu tidak bilang kalau dia tidak bisa menolak keinginanku? Hah? Kamu tahu kan kalau berani menantangku? Cucumu itu sudah berani melawan. Tahu kamu? Sekarang mana dia? Akan aku kasih pelajaran sama dia. Dia bilang dia mau jalan-jalan ke pantai, Pak Horta. Ayo kita cari. Mau apa dia? Kelihatannya dia marah. Karina, kamu benar-benar ingin berhadapan denganku. Mau kamu apa, Horta? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Tahu-tahu kamu datang dan... Jangan pura-pura! Ayo sekarang serang aku. Kalau kamu memang berani mengadu ilmu denganku. Horta, aku tidak takut padamu. Aku hanya ingin memperingatkan. Banyak orang yang ilmunya lebih tinggi dari kamu. Tapi mereka tidak sombong. Jadi berhentilah sok mau menang sendiri. Aku nggak peduli. Sekarang, ayo, serang aku. Percuma, Horta. Kamu tidak akan pernah menang melawan aku. Sebaiknya jangan pernah bermusuhan denganku. Eyang, tolonglah cucumu ini, Eyang. Aku berhadapan dengan seorang anak muda yang berilmu tinggi. Untuk itu, aku mohon sama kamu, ya. Tambahkan ilmumu untuk menghadapinya. Ya. Tumben Juragan Suta mau datang ke gubuk saya. Ada apa ya? Saya kemari bermaksud untuk meminang cucu Pak Kromo buat anak saya, Rano. Iya, Pak Kromo. Kami harap kedatangan kami ini tidak membuat Pak Kromo terkejut. Terus terang, Pak. Saya merasa tersanjung menerima kedatangan Pak Suta. Anak itu nekat sekali. Aku sudah bilang aku tidak mungkin menikah dengannya. Tapi kenapa dia malah membawa keluarganya? Oh ya, Pak Kromo. Di mana cucu Pak Kromo? Kalau boleh kami ingin tahu. Ada, Pak. Karina? Karina. Ini Juragan Suta dan keluarganya datang kemari ingin bertemu sama kamu. Juragan Suta dengan keluarganya ini akan meminang kamu.
kakek tidak bisa memutuskan menerima atau menolak. Semuanya terserah kamu. Maaf Pak Suta, saya belum bisa menjawabnya. Saya belum siap. Kenapa, Karina? Kamu harus jelasin semuanya sama aku. Aku tidak mungkin menikah, Rano. Karina, apa kamu takut kalau aku nggak bisa bahagian kamu? Kamu jangan permainin perasaanku, Karina. Aku tidak mempermainkan perasaan kamu. Aku sayang sama kamu, Kang. Tapi aku tidak mencintai kamu. Enggak. Aku yakin kalau kamu mencintai aku. Cuman kamu nggak pernah bisa mengakui kalau kamu mencintai aku. Ada apa, Pak Horta? Kenapa ngalangin jalan saya? Ini tampang kekasih cucunya si Krom. Hei, apa kamu ini tidak tahu? Kalau cucunya Simbah Kromo itu adalah calon istrinya bos saya. Saya nggak tahu. Karina nggak pernah cerita apa-apa tentang Pak Horta. Makanya, karena kamu berani mendekati calon istriku, terpaksa kamu harus aku bawa. Ayo, seret dia. Ayo. Hei, apa-apaan nih? Ikut. Udah, jangan banyak ngomong. Mulai saat ini, kamu harus tinggal di sini. Apa maksud Bapak bawa saya ke sini? Karena kamu berani mencoba mendekati Karina, maka kamu harus berurusan denganku. Kamu aku sandra supaya pacarmu yang sombong itu datang untuk membebaskan kamu. Dia harus berhadapan dengan aku. Apa ini? Apa-apaan nih? Tidak ada satupun orang yang sanggup membebaskan kamu. Karena aku sudah membentengi kamu. Karina, kalau kamu berani, bebaskan pacar kamu. Karina, bebaskan pacar kamu. Si Horta itu masih saja membuat ulah. Aku tahu, sebenarnya dia memancingku. Aku harus bicara padanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa anak saya ada di sini? Tadi sore dia di warung, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahu. Horta. Horta. Horta, aku tahu kau menantangku. Lepaskan anak itu. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya, termasuk kamu. Manusia bodoh. Apa maksudmu menyandera anak yang tidak bersalah? Kalau kamu sanggup, bebaskan dia.
atau aku akan membunuhnya. Tunggulah, Horta. Aku akan datang memenuhi tantanganmu. Horta! Aku memenuhi tantanganmu. Akhirnya si Karina ini menyerahkan dirinya sendiri. Jelasin dong, jelasin. Hei Karina, kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa? Bos kami Horta adalah dukun sakti. Hati-hati kamu. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Kalau aku harus berhadapan dengan kecoa seperti kalian berdua, itu bukan hal yang sulit buatku. Lebih baik menyingkirlah. Brengsek kamu! Horta, keluarlah. Di mana kamu, Horta? Baiklah. Sepertinya aku harus memaksa kamu keluar, Horta. Cara kamu, Karina. Puas! Akhirnya kamu keluar juga, Horta. Jadi kamu mau mengadu ilmu denganku? Cara Mbak Romo ini. Tolong! 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 Mbah! Mbak Romo! Mbah! Mbak Romo! Mbah! Ada apa, Jang? Itu, Mbah. Neng Karina lagi bertarung sama Pak Horta, Mbah. Oh. Bukankah tadi dia di kamar, Mbah? Mari kita ke sana, Juragan. Ayo, ayo. Mbak Romo, ayo. Pak Kromo, lihat. Ternyata cucu Pak Kromo hebat sekali. Bukan begitu? Tolong! 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 Sabar, bertahan.
Terima kasih, Karina. Terima kasih untuk apa? Karena kamu udah khawatir sama aku. Dan kamu udah nyelamatin aku. Aku menyelamatkan kamu. Karena hanya aku yang bisa melepaskan kamu dari cengkeraman Horta. Enggak. Kamu nyelamatin aku karena kamu khawatir sama aku. Dan karena kamu mencintai aku. Kenapa Akang bisa berpikir seperti itu? Karena aku tahu kalau kamu mencintai aku. Lalu? Karina, aku ingin mengajak kamu nikah. Jadilah istriku. Dengar, Rano. Aku tidak pernah mencintai kamu. Jadi kita tidak mungkin menikah. Bohong! Aku tahu kalau kamu tuh sayang sama aku. Kamu jahat, Karina. Kalau kamu gak mau jadi istri aku, lebih baik aku mati, Karina. Rano, jangan! Kamu jangan berbuat seperti itu! Asal kamu tahu, kalau aku sayang banget sama kamu. Dan cinta sejati gak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Kalau kamu gak mau jadi istri aku, gak ada gunanya lagi aku hidup di sini. Selamat tinggal, Karina. Baiklah, aku turuti keinginan. Tapi harus ada persyaratan yang dipenuhi. Apa persyaratannya? Pertama, pesta pernikahan harus diadakan di pantai. Kedua, hidangan pesta haruslah dari hasil bumi yang ada di desa ini. Ketiga, warga desa harus menghadiri pesta kita. Dan yang terakhir, kamu harus menyediakan gaun pengantin perempuan berwarna hijau pupus. Baik. Aku akan penuhi semua permintaan kamu.
sekarang saatnya aku harus mengatakan kepada orang kampung ini siapa aku sesungguhnya. Karina! 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 Kamu kenapa, Karina? Rano, nikahilah Karina kalau kamu memang mencintai dia. Aku meminjam tubuhnya sementara untuk menyelamatkan dan menyembuhkan desa. Cintailah Karina. Semoga damai dan sejahtera bersama kalian semua. Selamat datang. Selamat jalan Ratu Pantai Selatan. Mudah-mudahan kami yang tinggalkan akan hidup sejahtera dan damai selamanya. Sebenarnya Karina itu siapa, Mbah? Karina adalah cucuku yang raganya dipinjam oleh Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Barusan saja kita kedatangan Kanjeng Ratu Pantai Selatan.